strijden voor de nationale eenheid. Wahai pendengar setia, kembali lagi bersama kami pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Pasukan sekutu telah menjatuhkan bom atom secara berturut-turut di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Peristiwa dahsyat ini menyebabkan kerusakan yang sangat parah serta mengguncang kekuatan militer Jepang. Apa benar yang ku dengar ini? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Bung, Ya, Bung. temani saya untuk ke rumah Bung Karno. Mau ngapain, Bung? Saya memiliki berita penting terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Berita apa? Tidak ada waktu, Bung. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bung, Assalamualaikum. permisi Bung. Iya, tunggu sebentar. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih. Duduklah. Mengapa kalian sini? Ada masalah apa? Jadi gini, Bung. Ada berita penting yang saya harus sampaikan. Berita apa itu, Syahrir? Saya telah mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru? Saya tidak bisa bertindak sendiri, itu semua hak PPKI. Bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maaf, Syahrir, kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu. Bung. Oke, Bung. Kalau itu kan, Mas? Iya. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, ada apa ini? Tidak ada, Bung. Saya ingin bertanya saja. Apakah saya boleh masuk? Silakan masuk. Silakan duduk, Bung. Terima kasih, Bung. Bu, siapkan teh untuk Bung Hatta. Oke, silakan, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ini? Kita harus memproklamasikan Indonesia sekarang ini juga Bung, malam ini. Betul itu Bung, malam ini juga kita harus kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami Bung. Jika bisa Bung, jika Bung tidak mau malam ini dilakukan, besok akan terjadi pertempuran besar antara golongan muda dan tua. Apa Bung mau? Tidak usah menunggu besok, gorok leher saya sekarang juga. Yaudah sini ayo. Udah, Bung. Karena udah kita lagi bertengkar. Karena kita duduk dan membicarakannya kembali. Di kanan, kita tidak boleh gegabah. Mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Mengapa kamu menyuruh Soekarno melakukannya? Loh, saya hanya mengingatkan apa Bung mau jika besok-besok akan banyak orang yang akan pro dengan Jepang seperti orang-orang Ambon. Kekuatan kita tidak sembari dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Tidak benar, Bung. Kami percaya kita pasti bisa. Betul itu, Bung. Kita pasti bisa. Malam ini, Bung, malam ini harus dilakukan proklamasi titik. Itu yang kemarin aku maksud itu. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui, Bung Karno itu menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Gimana ya? Oh, kita culik mereka. Hah? Diculik? Iya,
kita culik. Kita bujuk mereka, terus kita satukan mereka berdua ke satu tempat. Iya sih, masuk akal. Aku setuju. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Mana ya? Oh, aku ada satu tempat. Rengas Dengklok. Iya, Rengas Dengklok. Tapi Rengas Dengklok itu luas. Kayak gimana kita harus mendapatkan keduanya? Nah, itu makanya kita harus minta perlindungan. Oh, aku bisa menghubungi Panglima Subeno. Sebentar ya. Siapa sih ini? Tunggu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami akan menculik Soekarno dan Bung Hatta. Bisakah kau memberikan perlindungan pada kami? Abah? Menculik mereka? Yang benar aja. Iya, menculik mereka untuk mendesak mereka agar melakukan proklamasi. Apakah kau Tentu bersedia? saja. Urusan kalian nanti saya amankan. Namun untuk tempat, kita akan pakai rumah geocaching. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak ya, Subeno. Sama-sama. Subeno setuju, dia akan memberikan perlindungan kita. Kapan tepatnya kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Kalau bisa secepatnya sih. Subuh ini bagaimana? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Oke, setuju? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Bung harus ikut kami sekarang juga, Bung. Ayo, Bung. Mau dibawa kemana aku ini? Lagi pula kenapa aku harus ikut kalian? Kita harus sekarang masuk kok sekarang juga, Bu. Karena ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda dan juga rakyat akan menyerbu kota. Kita bicara ini. Jika itu benar, maka kita tidak bisa melawan. Karena tentara Jepang di Jawa itu sudah sangat banyak. Udah, Bung. Ikutin aja. Ini udah kesempatan muda. Ayo, Bung. Maaf, Bung. Bung sementara tuh di sini dulu. Baiklah. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga, Bung. Saya? Untuk apa sih ikut dengan kalian? Ini udah keputusan para pemuda, Bung. Kau harus ikut kami. Tak sadarkah kalian aku mempunyai istri dan anak? Ada apa ini, Bang Mas? Guntur sangat takut dengan suara kalian. Nih Mas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana aku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Udah, nanti Ibu sama Guntur kami bawa. Tapi yang penting sekarang Bapak ikut kami ya. Di rumah geocaching ini mereka akan aman. Bung Karno, Bung Hatta, dan kau sudah di sini? Iya benar, mereka membawa ke sini. Apakah mereka membawa Pak Mati juga? Iya Hatta. Soekarni, ada apa sebenarnya ini? Kami ingin sekalian berdua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang sudah menyerah. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa kau begitu mudah percaya akan kabar itu? Jepang akan memerdekakan kita. Tapi bukan sekarang. Tapi kami sudah dapat, Bu. Golongan muda tidak setuju akan hal itu. Kami ingin memerdekakan Indonesia sesuai dengan jumlah kami, bukan dengan hasil Jepang. Iya, benar, Bu. Di bawah ada Pak Subarjo. Dia bilang ingin menjemput Bung Karno. Hah? Ngapain? Bika anak tahu bisa kamu bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Tidak bisa, Bu. Kenapa mereka PPKI batal? Jadi aku paling ingin menjemput mereka. Tidak bisa begitu, Bu. Mengapa? Karena
Rapat PPKI batal. Saya juga yang menyampaikan bahwa Jepang menyerang kepada sekutu. Jadi berita tersebut ada benarnya? Iya, benar, Bung. Bukankah saya dan si Ali sudah memberitakannya, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Ya sudah, kalau begitu segerakanlah proklamasinya. Benar itu, Bung. Ya seharusnya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Permisi semuanya, apakah boleh pulang? Saya tidak kerasa memberitakan Guntur lama-lama. Benar sekali. Bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta pulang di kana? Tidak, saya bilang sekali tidak ya tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah kau bisa memegang janjimu? Tentu saja. Baiklah, boleh mereka pulang. Terima kasih, Wikana. Saleh, aku ingin berbicara kepadamu. Bagaimana cara kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat, Bung. Apalagi hari sudah gelap. Jepang pasti tidak akan mengizinkan kita untuk membicarakan hal ini. Apalagi jika mereka tahu kita akan membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Jepang? Laksmana Maeda. Silakan masuk, Bu. Silakan tugas kalian. Saya Laksmana Maeda berjanji akan menjaga tempat ini. Silakan. Terima kasih atas pemerintah. Malam ini akan diperhatikan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kita tidak bisa menunggu lama lagi. Rakyat sudah siap untuk merdeka. Benar, kita harus segera menyusun naskahnya. Tunggu, seperti ada yang datang. Permisi, Laksamana. Bung Hatta, silakan masuk. Soekarno dan yang lainnya sudah ada di dalam. Baik. Permisi semuanya, maaf saya datang terlambat. Bagaimana situasinya sekarang? Hatta, akhirnya kamu datang. Kita sudah menunggumu. Silakan duduk. Baik. Kita harus segera mulai. Waktu kita tidak banyak lagi. Baik, kita susun dengan kata-kata yang singkat, jelas dan tegas. Ayo, masuk sekalian. Tempat ini aman. Permisi. Baik, saya akan mendiktekan. Saya siap mengerti. Apakah semua sudah siap? Ya, kami sudah siap. Tulis proklamasi. Kata-katanya harus jelas, karena ini bakal didengar oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lanjutkan. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan Dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalimatnya sederhana, tapi memiliki makna yang dalam. Akhirnya, saat itu tiba. Jangan lupa, ada tempat dan tanggal. Jakarta, 17 Agustus 1945. Penutupnya atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Akhirnya, naskah proklamasi ini telah selesai diketik. Ini bukan sekedar tulisan, ini adalah tanda lahirnya sebuah bangsa. Akhirnya Indonesia merdeka. Apa yang terjadi? Naskah telah selesai. Akhirnya, sejarah besar terjadi di ruangan ini. Besok dunia akan tahu bahwa Indonesia telah merdeka. Indonesia merdeka. Merdeka! Sebelum ditabubar, naskah ini akan ditandatangani oleh siapa? Sebaiknya naskah itu ditandatangani oleh semua orang yang menghadiri pengetikan naskah tersebut. Jangan, aku tidak setuju, karena itu terlalu ramai. Lebih baik yang menandatangani naskah tersebut adalah Bung Karno dan Bung Hatta saja. Ya, saya setuju. Saya juga setuju. Bu, silakan ditandatangani.
Nih mas, ini sudah tengah malam. Kamu nggak mau istirahat juga? Bagaimana aku bisa tidur dengan tenang, Kang Mas? Setiap kali jarum ini menembus kain, aku selalu teringat dengan rakyat kita yang di luar sana. Kain ini harus siap sebelum proklamasi tiba. Tetapi wajahmu sudah pucat sekali. Aku jadi merasa bersalah kalau melihat kamu mengerjakannya sendirian. Jangan berkata begitu, Kang Mas. Itu suatu kehormatan bagiku. Kenapa? Kemerdekaan harus dibayar dengan begitu banyak darah, Kang Mas. Kenapa kain sesederhana ini harus ditebus dengan nyawa? Tapi itulah harga martabatmu, Mas. Air matamu justru menguatkan bendera ini. Setiap kali aku menjahit, warna merah yang dilambangkan dengan darah dan putih dilambangkan dengan suci, seperti doa agar negeri kita tetap suci dari penjajahan. Kelak bendera ini akan terpampang di seluruh tanah air. Lihatlah, Kang Mas, indah sekali. Merah yang berani dan putih yang suci. Aku merasa sangat bahagia. Hatiku sesak karena aku bangga. Kelak anak cucu kita akan melihat warna ini. Saudara-saudara sekalian, saya meminta kalian hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Sekarang telah tibalah saatnya bagi kita untuk mengambil nasib bangsa sendiri dan nasib tanah air sendiri. Hanya bangsa yang berani yang mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Bangsa dan tanah
sih kalau di Poros? Ini dia. Teks sudah dibacakan Bung Karno 1 jam yang lalu. Kita harus menyiarkannya. Tapi penjagaan sangat ketat. Tentara Jepang selalu mengawasi penyiar seperti saya. Jika mereka mengetahui saya menyiarkan ini, mungkin saya akan dieksekusi. Tapi proklamasi ini harus disiarkan. Baiklah, saya akan menyiarkan berita ini. Namun, saya akan melewatkan beberapa negara agar saya tidak langsung diketahui oleh Jepang. Lakukan segera. Jangan beri mereka waktu untuk berpikir. Baiklah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Panggilan untuk seluruh dunia. Sekali lagi, panggilan untuk seluruh dunia. Kami mengabarkan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10 pagi. Kami mengabarkan sekali lagi, kami bangsa Indonesia bukan lagi bangsa jajahan, melainkan bangsa yang sudah kuat berdiri di atas kakinya sendiri. Pancasila. Pancasila are the 5 pillars of our state. We seek to build a better world. Cita-cita pembangunan kita, bahkan perjuangan kita ialah tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan daripada Pancasila. Keanekaragaman dari suku itu justru menjadi sumber daya untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang menguntungkan seluruh bangsa yang hidup di sini. Kita akan tetap terus sebagai bangsa yang sama walaupun berbeda-beda keyakinan. Pemuda-pemudi Indonesia menatap masa depan dengan penuh gagah berani untuk kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Bahwa bangsa Indonesia sejak era kemerdekaan hingga sekarang ini adalah bangsa yang tangguh, pantang menyerah, dan memiliki daya juang yang kuat.
persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotong royongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi. Kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Tahanlah ketukaran. Kebesaran kita tidak dapat kita capai di atas kasur bantalnya kemenangan. Kebesaran kita itu hanyalah kita bisa capai di dalam api sungguhnya perjuangan untuk mulai menyerang negeri kita. Tapi kita dengan hati yang gagah berani harus mempertahankan tanah air kita ini. Marilah saudara-saudara bersiap. Indonesia, Bung. Kemerdekaan. Ini tidak usah menunggu besok, gorok dan sekarang dulu. Ya ke sini, aku sini. Belum bubar kita enggak. Bete. Kan kemerdekaan kita. Lupa. Siapa wajib istrinya? PKI Batak. Bisa melawan karena apa? Kan seharusnya nomor 3 kan Bung Hatta, Sama kalian serius teman-teman. Jujur capek. Sorry.